Bank Rakyat Indonesia atau BBRI sering disebut sebagai saham sejuta umat karena merupakan bank paling untung di Indonesia. Namun pada tahun 2025 labanya mengalami penurunan setelah beberapa tahun terus mengalami kenaikan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah ini merupakan alarm bahaya atau malah peluang emas bagi investor? Selamat datang di Movon Finance, tempat di mana kami membahas berbagai topik keuangan dengan mendalam dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi Anda. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang Bank Rakyat Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai BRI, sebuah bank BUMN yang fokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, serta ultramikro. BRI adalah salah satu bank terbesar dan emiten paling likuid di Bursa Efek Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas kinerja BRI di tahun 2025, termasuk alasan mengapa laba mereka turun, modal bisnis yang mereka jalankan, valuasi saham, dividen, serta prospek masa depan mereka. Dengan memahami lebih lanjut tentang BRI, Anda dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan mendapatkan wawasan tentang kondisi keuangan perusahaan ini. Mari kita mulai dengan melihat kinerja keuangan BRI di tahun 2025 dan apa yang dapat dipelajari dari data mereka. Kinerja Bank Rakyat Indonesia atau BBRI di tahun 2025 menunjukkan laba bersih sebesar Rp57,13 triliun, yang turun sekitar 5,27% dari rekor tertinggi sebelumnya di tahun 2024 sebesar Rp60,30 triliun. Namun, jika kita lihat tren laba bersih BBRI dari tahun 2021 hingga 2025, kita dapat melihat pola pertumbuhan yang cukup stabil, yaitu dari Rp32,22 triliun di tahun 2021, kemudian meningkat menjadi Rp51,17 triliun di tahun 2022, lalu Rp53,15 triliun di tahun 2023, dan mencapai puncaknya di tahun 2024 dengan Rp60,30 triliun, sebelum sedikit menurun di tahun 2025 menjadi Rp57,13 triliun. Penyebab penurunan laba di tahun 2025 ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pencadangan atau provisi yang sejalan dengan perubahan kualitas aset. Terlihat dari peningkatan NPL gross dari 2,94% menjadi 3,29% dan NPL net dari 0,75% menjadi 0,96%, yang menunjukkan sikap konservatif dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Meskipun demikian, bisnis inti BBRI tetap menunjukkan pertumbuhan, dengan pendapatan bunga di tahun 2025 mencapai Rp207,8 triliun, meningkat sebesar 4,27% dibandingkan tahun sebelumnya, dan pendapatan bersih sebesar Rp151,79 triliun, yang tumbuh sebesar 5,54%. Ini menandakan bahwa inti bisnis BBRI, terutama dalam pemberdayaan UMKM dan ultramikro, tetap tumbuh dan tidak menyusut. Laba bersih konsolidasi Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2025 turun sebesar 5,27% menjadi Rp57,13 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai rekor tertinggi sebesar Rp60,30 triliun. Penyebab utama penurunan laba ini adalah kenaikan beban pencadangan atau provisi yang disebabkan oleh memburuknya kualitas aset. Non-performing loan atau NPL, yang merupakan indikator kualitas kredit, mengalami kenaikan. NPL gross naik dari 2,94% menjadi 3,29%, sedangkan NPL net naik dari 0,75% menjadi 0,96%. Ini berarti bahwa bank harus menyisihkan lebih banyak dana sebagai cadangan untuk menghadapi kemungkinan kredit macet. Dana ini bisa diibaratkan sebagai dana jaga-jaga, yang disiapkan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari kredit yang tidak tertagih. Meskipun demikian, langkah ini lebih kepada sikap konservatif dan prudent, bukan merupakan tanda bahwa bank tersebut mengalami kolaps. Justru, penyaluran kredit masih tetap tumbuh sebesar 12,3% menjadi Rp1.521,49 triliun, dan dana murah atau kasa yang terdiri dari giro dan tabungan juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu 19,7% untuk giro dan 7,9% untuk tabungan.
Ini menunjukkan bahwa bank masih aktif dalam melakukan penyaluran kredit dan mengembangkan basis dana murahnya. Mesin uang BRI yang paling penting adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta ultramikro yang dilakukan melalui holding bersama Pegadaian dan PNM Mekar. Ini adalah sumber pendapatan utama BRI karena segmen mikro memiliki margin bunga yang tebal. Namun, segmen ini juga berisiko karena rawan terhadap lesunya ekonomi yang dapat meningkatkan non-performing loan atau NPL. Seperti yang terlihat pada data resmi BRI, NPL gross naik dari 2,94% ke 3,29% dan NPL net naik dari 0,75% ke 0,96% pada tahun 2025. Meskipun demikian, BRI memiliki keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing, yaitu jaringan jutaan nasabah kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini merupakan muat yang sangat kuat karena memungkinkan BRI untuk memperoleh pendapatan bunga yang stabil dan konsisten. Dengan penyaluran kredit yang tumbuh 12,3% year-on-year dan pendapatan bunga yang meningkat 4,27% year-on-year, BRI terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu bank terbesar dan terkuat di Indonesia. Saham BBRI saat ini berada di sekitar Rp2.840 dengan kapitalisasi pasar yang mencapai Rp427,6 triliun. Jika kita lihat rentang 52 minggu, harga saham ini berfluktuasi antara Rp2.540 hingga Rp4.270 dan saat ini harga saham BBRI berada dekat dengan batas bawah. Salah satu daya tarik utama dari saham BBRI adalah dividen yang cukup tinggi, yaitu sekitar Rp346 per saham, dengan dividen yield sekitar 12,6%. Dividen yield ini merupakan rasio antara dividen per saham dengan harga saham, dan bisa diartikan sebagai imbal hasil yang diterima oleh pemegang saham dalam bentuk dividen. Dalam bahasa sederhana, dividen yield yang tinggi berarti bahwa pemegang saham akan menerima pendapatan yang relatif tinggi dari dividen jika dibandingkan dengan harga saham yang mereka beli. Yield yang tinggi ini bisa menjadi daya tarik utama bagi investor, tetapi perlu diingat bahwa yield ini bisa berubah jika laba atau harga saham bergerak. Jadi, penting untuk terus memantau kinerja keuangan BBRI dan perubahan harga saham untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Dalam beberapa tahun terakhir, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI terus menunjukkan kinerja yang solid, dengan laba bersih konsolidasi yang terus meningkat hingga mencapai rekor tertinggi pada 2024 sebesar Rp60,30 triliun. Namun, pada 2025, laba bersih konsolidasi BBRI turun sebesar 5,27% menjadi Rp57,13 triliun, yang disebabkan oleh kenaikan beban pencadangan atau provisi yang sejalan dengan perubahan kualitas aset. Hal ini juga tercermin dari peningkatan rasio NPL gross dari 2,94% menjadi 3,29% dan NPL net dari 0,75% menjadi 0,96% yang menunjukkan sikap konservatif bank. Meskipun demikian, penyaluran kredit pada 2025 tumbuh sebesar 12,3% secara year-on-year menjadi Rp1.521,49 triliun dan pendapatan bunga juga meningkat sebesar 4,27% menjadi Rp207,8 triliun. Dengan prospek yang menarik, konsensus dari 22 analis menunjukkan rating rata-rata buy dengan target harga 12 bulan sebesar Rp3.905 yang berpotensi naik sekitar 46% dari harga saat ini. Ini menawarkan peluang investasi yang menarik, terutama dengan dividen yang cukup besar sekitar Rp346 per saham dan dividen yield sekitar 12,6%. Namun, seperti investasi lainnya, penting untuk seimbangkan peluang dan risiko, terutama terkait dengan kinerja NPL, ketergantungan pada segmen mikro, dan kondisi makroekonomi. Bank Rakyat Indonesia atau BBRI mencatat laba bersih konsolidasi sebesar Rp57,13 triliun pada 2025, turun 5,27% dari rekor tertinggi sebelumnya di 2024 sebesar Rp60,30 triliun. Penyebab utama penurunan laba ini adalah kenaikan beban pencadangan atau provisi seiring dengan peningkatan kualitas aset,
yang tercermin dari peningkatan NPL gross dari 2,94% menjadi 3,29% dan NPL net dari 0,75% menjadi 0,96%. Meskipun demikian, BBRI masih menunjukkan performa yang kuat dengan penyaluran kredit yang tumbuh 12,3% menjadi Rp1.521,49 triliun dan pendapatan bunga yang meningkat 4,27% menjadi Rp207,8 triliun. Pendapatan bersih juga tumbuh 5,54% menjadi Rp151,79 triliun, didukung oleh pertumbuhan dana murah seperti giro yang tumbuh 19,7% dan tabungan yang tumbuh 7,9% secara year-on-year. Dengan modal bisnis inti yang fokus pada pemberdayaan UMKM dan ultramikro, BBRI menawarkan dividen yield yang sangat menarik sekitar 12,6% dengan dividen sekitar Rp346 per saham. Konsensus dari 22 analis juga masih optimis dengan rating rata-rata buy dan target harga 12 bulan sebesar Rp3.905, menunjukkan potensi kenaikan sekitar 46% dari harga saat ini. Ini membuat BBRI menjadi pilihan menarik bagi investor yang mencari dividen tinggi dan bersedia menunggu. Tetapi seperti biasa, ini adalah edukasi dan bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham, sehingga penting untuk melakukan riset sesuai dengan profil risiko masing-masing. Jadi, itulah beberapa poin penting tentang kinerja keuangan Bank Rakyat Indonesia atau BBRI yang bisa menjadi pertimbangan bagi kita semua, terutama bagi yang tertarik dengan saham ini. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe Muafon Finance, nyalakan lonceng notifikasi, berikan komentar tentang saham apa yang ingin kita bedah berikutnya. Dan jangan lupa tonton video lainnya dari kami.